Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PGSD semester 7 UT Daerah Samarinda. Perkenalkan, nama saya Linda dan di samping saya ada Tiara Zamroni. Di sini kami akan melaksanakan praktikum pada ekosistem darat pada mata kuliah praktikum IPA DSD. Saat ini saya berada di daerah ekosistem darat alami, yaitu hutan. Pertama-tama, saya akan mengamati komponen abiotiknya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu cahaya. Nah, bisa kita lihat bahwa cahaya di sekitar cukup cerah. Selanjutnya yaitu kondisi suhu. Nah, berdasarkan barometer yang saya gunakan, suhu di sekitar mencapai 28 derajat. Komponen abiotik yang selanjutnya yaitu tanah. Nah, bisa kita lihat bahwa kondisi tanah sangatlah subur. Terbukti dari banyaknya pohon-pohon yang tumbuh. Selain kondisi tanah, kita juga bisa mengamati kondisi angin yang berada di sekitar. Kondisi anginnya sangatlah semilir dan menyegarkan. Komponen abiotik yang terakhir yaitu kondisi iklim ataupun cuaca. Kondisi iklim ataupun cuaca di sekitaran yaitu panas dikarenakan jarangnya turun hujan. Jenis tumbuhan yang pertama yaitu tumbuhan bungur. Bungur adalah sejenis tumbuhan berwujud pohon atau perdu yang dikenal sebagai pohon penuduh jalan atau perkarangan. Selanjutnya yaitu pohon pinus atau disebut juga pohon tusam. Pohon ini merupakan salah satu jenis tanaman yang mampu tumbuh di berbagai ketinggian. Jenis tumbuhan berikutnya adalah Setaria palmifolia atau yang biasa dikenal dengan rumput palem. Tanaman ini dipanen dari alam liar untuk penggunaan lokal sebagai makanan dan obat-obatan. Tumbuhan berikutnya adalah kembang sepatu. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang berasal dari Asia Timur dan banyak ditanam sebagai tanaman hias di daerah tropis dan subtropis. Jenis tumbuhan yang terakhir adalah pohon beringin. Beringin adalah tumbuhan asli dari Asia dan Australia yang dikenal sebagai tumbuhan pekarangan dan tumbuhan hias. Berikutnya adalah jenis-jenis hewan. Hewan pertama yang ditemukan adalah kupu-kupu. Kupu-kupu berperan sebagai konsumen tingkat pertama yang menyediakan nutrisi bagi konsumen yang lebih tinggi atau cukup besar, sehingga keberadaannya di alam penting untuk dilestarikan. Hewan berikutnya adalah semut. Semut memiliki fungsi ekologis dalam membantu tanaman menyebarkan benih atau bijinya selama penyerbukan. Selanjutnya adalah lebah. Lebah memiliki peranan penting bagi keseimbangan ekosistem. Karena tanpa lebah, keseimbangan ekosistem akan terganggu dan mempengaruhi berbagai sektor kehidupan. Selanjutnya adalah laba-laba. Laba-laba merupakan konsumen karena tidak menghasilkan makanannya sendiri atau memperoleh nutrisi dari organisme mati.
Jenis hewan yang terakhir adalah capung. Capung termasuk ke dalam kategori konsumen dikarenakan mereka tidak memecah benda mati atau mengambil energi langsung dari matahari. Berikut adalah contoh pengurai yang ditemukan. Selanjutnya, saya akan melakukan pengamatan pada ekosistem darat buatan, yaitu kebun. Pertama, saya akan mengamati komponen abiotiknya terlebih dahulu. Bisa kita lihat bahwa cahaya di sekitar kebun cukup cerah. Selanjutnya suhu. Berdasarkan aplikasi barometer yang saya gunakan, suhu di sekitar kebun mencapai 35 derajat Celcius. Lalu tanah. Kondisi tanah di sini cukup subur dan kering. Angin. Kondisi angin di sekitar kebun cukup semilir. Yang terakhir yaitu air. Bisa kita lihat kondisi air di sekitar kebun sangat banyak. Dan kondisi air di sini sangatlah kering. Yang kedua, saya akan mengamati komponen biotik yang ada di sekitar kebun seperti jenis tumbuhan, jenis hewan, dan pengurainya. Jenis tumbuhan yang pertama yaitu ada pohon pepaya, jenis tumbuhan yang kedua ada pohon cabai, pohon mangga, keempat ada pohon rambutan, yang terakhir ada pohon nangka. Jenis hewan yang pertama ada kucing, jenis hewan yang kedua ada sapi, jenis hewan yang ketiga ada bebek, jenis hewan yang keempat ada monyet, jenis hewan yang kelima ada ayam,